Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ardenia dan ketiga rekan saya, Andika Cesar, Dea Indri, dan Hidam Bajana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai artritis. Artritis atau radang sendi merupakan peradangan yang terjadi pada satu atau beberapa sendi. Artritis dibedakan atas 5 jenis, yaitu osteoartritis, rheumatoid arthritis, gout arthritis, septic arthritis, dan reaktif arthritis. Artritis yang paling umum ditemui ada 3, yaitu rheumatoid arthritis, gout arthritis, dan osteoartritis. Osteoartritis merupakan peradangan pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Rheumatoid arthritis atau reumatik merupakan penyakit yang menyerang persendian di mana synovium atau lapisan cairan pelindung sendi mengalami peradangan sehingga menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit. Yang terakhir adalah gout arthritis atau asam urat, merupakan radang sendi yang disebabkan oleh penimbunan kristal asam urat pada persendian. Ini terjadi akibat adanya gangguan metabolisme pada purin. Setelah mengetahui apa itu artritis dan jenis-jenisnya, di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu osteoartritis atau peradangan pada sendi. Apa itu? Yaitu peradangan yang terjadi pada sendi yang diakibatkan oleh kerusakan tulang. Kondisi ini menyebabkan sendi-sendi kita mengalami sakit, bengkak, dan kaku. Apa saja penyebabnya? Yang pertama, yaitu usia. Seiring dengan bertambahnya usia, maka sendi-sendi kita mengalami penurunan. Nah, hal ini biasanya ditemukan oleh orang-orang yang lanjut usia, yaitu memiliki umur 60 tahun ke atas. Kedua, jenis kelamin. Wanita lebih sering terkena radang sendi daripada pria. Obesitas menyebabkan beban berlebih, terutama pada sendi yang terletak pada lutut. Aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini dapat meningkatkan risiko radang sendi. Nah, penggunaan sendi berlebih seperti jongkok, berlutut, dan angkat beban. Gejala-gejala awal pada peradangan sendi ini berjalan secara perlahan-lahan. Yang pertama, seperti mulainya pembengkakan pada sendi. Kedua, munculnya suara gesekan pada sendi ketika kita menggerakkannya. Ketiga, melemahnya otot-otot pada sendi. 4, munculnya taji atau tulang tambahan. Kelima, munculnya benjolan pada sendi yang ada di tangan misalnya. Keenam, bengkok pada jari-jari tangan. Untuk pengobatan radang sendi ini biasanya bertujuan untuk meringankan rasa sakit, seperti meminum obat-obatan. Contoh obatnya yaitu ada paracetamol, ibuprofen, menggunakan krim capsaicin cream, dan ada juga memberi di luar obat, seperti contohnya melakukan fisioterapi, operasi, olahraga rutin, dan menurunkan berat badannya. Untuk pengobatan lebih lanjutnya, radang sendi ini belum ditemukan pengobatan yang sempurna. Nah, tapi tenang saja, radang sendi ini tidak menyebabkan kerusakan organ-organ dalam atau kelainannya. Yang menjadi penyebabnya yaitu sistem kekebalan tubuh seseorang yang menyerang dirinya sendiri atau disebut juga dengan autoimun. Adapun faktor lain yaitu karena lingkungan, asap rokok, dan infeksi virus ataupun bakteri. Biasanya pada penyakit reumatik itu mengalami gejala seperti kaku pada pagi hari kurang lebih selama 30 menit, nyeri, bengkak, memerah, dan terasa hangat pada sendi yang terkena reumatik. Proses penyembuhannya biasanya dilakukan dengan latihan fisik, latihan penguat otot, kelenturan tangan, dan kecekatan tubuh. Selanjutnya mengkonsumsi obat anti reumatik supaya tidak terjadi bengkak, yaitu DMARD, dan biasanya dikonsumsi dalam jangka panjang. Dan selanjutnya mengkonsumsi obat radang, yaitu kortikosteroid dan OAINS. Yang terakhir adalah bisa dilakukan dengan pembedahan. Pembedahan ini biasanya bagi pasien yang tidak sembuh dengan obat-obatan dan untuk pasien yang gerakannya terbatas ataupun kaku. Penyebab asam urat. Penyebab utama dari penyakit asam urat adalah kadar asam urat yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Berikut faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab asam urat yang tinggi. Yang pertama, yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi purin. Purin di sini yaitu merupakan zat yang akan dicerna menjadi asam urat di dalam tubuh. Semakin banyak purin di dalam tubuh, maka semakin banyak pula zat asam urat yang akan terbentuk, hingga dapat menumpuk di persendian. Yang kedua, faktor usia. Umumnya, penyakit asam urat dapat lebih mudah menyerang laki-laki, khususnya mereka yang berusia di atas 30 tahun. Yang ketiga,
berat badan berlebih atau obesitas bisa menjadi faktor penyebab terkena asam urat. Yang keempat, kekurangan cairan atau dehidrasi dan jarang berolahraga juga salah satu faktor penyebab kadar asam urat. Selanjutnya, gejala dari asam urat. Yang pertama, nyeri sendi yang mendadak terasa sangat sakit, biasanya terjadi pada malam hari. Kedua, nyeri akan berkembang dengan cepat dalam beberapa jam dan disertai nyeri hebat, pembengkakan, rasa panas, serta muncul warna kemerahan pada kulit sendi. Yang ketiga, sendi yang paling sering terkena adalah sendi jempol kaki, pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan. Selanjutnya, cara pengobatan dari asam urat. Cara pengobatannya bisa dengan mengkonsumsi obat, seperti mengonsumsi obat analgesik. Obat ini untuk meredakan nyeri. Ada juga penurunan kadar asam urat. Obat ini untuk membantu meningkatkan penghancuran asam urat. Ada juga obat antiinflamasi non-steroid. Ini untuk meredakan nyeri, mengurangi peradangan, dan menurunkan demam. Yang terakhir ada obat inflamasi. Obat inflamasi ini untuk mencegah atau melawan pembengkakan pada sendi dan jaringan. Selanjutnya bisa juga dengan perawatan diri, seperti latihan fisik, penurunan berat badan. Menurunkan berat badan dapat meningkatkan kesehatan jantung. Bisa juga dengan bungkusan es. Bungkusan es ini untuk mengurangi peradangan dan meredakan rasa sakit. Prognosis pada osteoartritis umumnya baik, tidak menyebabkan penyakit pada organ dalam. Namun osteoartritis pada lutut dengan gejala yang berat dapat menimbulkan prognosis yang kurang baik. Prognosis pada rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis yang aktif secara terus-menerus selama 1 tahun akan mengalami deformitas sendi serta kecacatan. 40% pada pasien rheumatoid arthritis mengalami kecacatan setelah 10 tahun. Prognosis pada gout arthritis umumnya baik, namun ada beberapa komplikasi seperti meningkatnya asam urat di darah dan di cairan sendi. Biasanya disertai dengan peningkatan kadar asam urat di ginjal sehingga memungkinkan batu asam urat dan gangguan pada ginjal. Yang terakhir adalah prognosis, merupakan ramalan medis atau prediksi mengenai suatu penyakit melalui tanda atau gejala akan membaik atau malah tambah memburuk. Sekian pemaparan materi tentang